Nih ada Kabak Hukum ya, Kabak Hukum dari bagian hukum Mamuju, Kabak Hukum Mateng, bagian hukum Polman, ya Mamasa, dari Biro Hukum juga ya. Ini saya sapa dulu semua nih. Majene sudah hadir semua ya. Polman yang belum ada ini Pak. Hah? Polman sudah. Ya, selamat datang. Terima kasih bergabung. Ya, kita mulai ya, teman-teman. Ya, kita mulai. Oke, yang lain mungkin di close dulu itunya. Di mute dulu ya. Yang lain, bro. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang kami hormati, para Kabak Hukum Pemda Kabupaten Sulawesi Barat, rekan-rekan dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat OPD terkait, ya, dan juga narasumber kita yang hadir di sini dari Dijenham, Ibu Fitri dan juga Ibu Abdullah dari Biro Hukum. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami sangat senang di dalam kondisi saat ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat dan mensyukuri nikmat dari Tuhan sehingga kita masih dapat aktif beraktivitas ya dalam kondisi yang serba terbatas. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM serta membahas teknis pengumpulan data kepada pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. Untuk mendapat penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM, pemerintah kabupaten harus memenuhi beberapa kriteria yang didasarkan pada hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya. Adapun penilaian kriteria diukur berdasar indikator struktur proses dan hasil. Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM itu sarana pengembangan sinergitas pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dengan adanya hal tersebut, kabupaten yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian kriteria daerah kabupaten dengan mengumpulkan data penilaian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2020 dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat ada 5 kabupaten yang mendapat penghargaan Kabupaten Peduli HAM, yakni Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Dan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi atas capaian 50% plus 1 yang diraih se-Sulawesi Barat. Namun pada tahun 2021 untuk penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM ditiadakan karena adanya pandemi COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rapat ini memiliki output bagaimana Pemda dapat memahami dan mengimplementasikan kriteria Kabupaten Peduli HAM yang didasarkan kepada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Jadi itu yang harus kita cermati untuk dapat dinilai sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami harap bisa memberi masukan dan menyamakan persepsi dan saling memberikan informasi untuk pelaksanaan rakor ini. Dan semoga tujuan kita tercapai minimal seperti tahun 2020, ada 5 kabupaten yang memperoleh predikat Kabupaten Kota Peduli HAM,
Dan syukur-syukur seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat bisa kita wujudkan sebagai Kabupaten Peduli HAM. Oleh karena itu, kami mengharapkan keaktifan dari rekan-rekan ya peserta dalam merespon masukan-masukan dari para narasumber, baik dari Dirjen HAM maupun dari pemerintah provinsi. Akhir kata, kami buka rakor ini dengan resmi dan kami ucapkan selamat beraktivitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan. Ya, demikian tadi arahan atau sambutan Pak Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang membuka secara resmi acara rakor ini. Semoga dalam kegiatan ini kegiatan kita dapat kita tindak lanjuti dan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham nomor 21 tahun 2022. Untuk itu pada Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kami mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan kepada teman-teman atas Bapak-bapak Ibu atas kesediaannya bergabung dalam acara ini. Tadinya kami mau adakan secara tatap muka, tapi sehubungan dengan adanya pandemi ini, di mana jajaran kami ada yang terindikasi positif, maka hal ini ditunda untuk di bulan ini acara kegiatan secara tatap muka. Kami sampaikan Pak, terima kasih Pak. Izin Pak kami lanjutkannya. Izin teman-teman, saya melanjut paralel, ada rapat Zoom dengan pusat ya. Jalan aja rapat ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas perkenan dan rahmatnya hingga kita dalam hari ini bisa bertemu kembali dalam acara rapat koordinasi persiapan Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan menjalin kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencapai tujuan atau mencapai harapan kita bersama bahwa semua kabupaten di Sulawesi Barat itu meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM di tahun 2022. Untuk itu kami sekali sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia bergabung di acara virtual ini, dan untuk mempersingkat waktu, adapun pemateri kita hari ini ada dua orang, yaitu pertama Ibu Nurmilu Abdullah SH MAP. Beliau lahir di Mamuju 28 Maret 1971. Ya, sudah beliau melintang di berbagai OPD dan dinas di Kabupaten Sulawesi Barat, dan terakhir beliau saat ini menjadi Kabak Bantuan Hukum dan HAM di Pemprov Sulawesi Barat yang akan membawakan materinya. Dan secara teknis untuk narasumber kedua Ibu Nur Fitriati SH, Kepala Subkoordinator Subkoordinator Kerjasama Rencana Aksi HAM Wilayah 2. Untuk itu Bapak Ibu hadirin peserta yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kurang lebih 15 menit kepada Ibu Kabak untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi materinya untuk kita disampaikan dan didengarkan oleh kita semua. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu narasumber dari Dirjen HAM, selamat pagi Bu. Yang saya hormati Bapak Moderator,
selaku penyelenggara kegiatan rapat ini. Yang saya hormati para kepala bagian hukum seprovinsi Sulawesi Barat. Yang saya hormati subkoordinator non litigasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan yang saya hormati panitia dari kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesehatan mengikuti rapat koordinasi persiapan Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia secara virtual. Tak lupa pula saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami akan memulai materi dengan judul next. Penilaian kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2022. Sebelum kita lanjut, saya mengulas dulu apa tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Yaitu pertama, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dua, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat bahan pelaporan aksi HAM hak asasi manusia provinsi secara berkala. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota peduli hak asasi manusia. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap aksi hak asasi manusia kabupaten kota. Next. Sebelum kita lanjut, kriteria dari Kabupaten Kota Peduli HAM bertujuan untuk satu, memotivasi pemerintah daerah kabupaten kota untuk meningkatkan tanggung jawab, melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Kedua, mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. 3. Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Adapun online paparan kami yaitu 1. Dasar hukum penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM. 2. Apa itu HAM dan apa itu peduli HAM. 3. Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM. 4. Apa saja yang menjadi indikator penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM. 5. Tabel indikator penilaian formulir KKP HAM. Next. Dasar hukum. Tentunya kita mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. 2. Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2020 tentang kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi serta tata kerja sekretariat daerah. Next. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kita tahu bersama apa itu HAM dan apa itu peduli HAM. Tapi tidak ada salahnya kita mengulas kembali bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Peduli HAM di sini adalah upaya pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Next. Untuk mendapatkan kriteria dari Kabupaten Kota Peduli HAM itu harus terpenuhi pertama, hak sipil dan hak politik. Kedua, hak ekonomi dan sosial budaya. Next. Hak sipil di sini yaitu hak atas bantuan hukum. Kami sudah ini. Kami dari Biro Hukum dalam hal pemerintah provinsi sudah melakukan dalam proses Ramperda bantuan hukum untuk tahun 2022. Hak atas informasi bahwa Biro Hukum itu sudah mendapatkan terintegrasi di 2020. Hak turut dalam apa itu? Pemerintahan dan hak atas keberagaman dan pluralisme. 5, hak atas kependudukan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu ada 5. Hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang baik dan perumahan yang layak. Next. Forum KKP HAM ini, yaitu pengumpulan data PDN dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kota dengan mengisi formulir data penilaian. Formulir dapat diunduh di www.ham.id. Formulirnya. Iya, nanti kuanu saja. Sebentar dari narasumber dari Dirjen akan menyampaikan secara teknis, tetapi saya mungkin mengilas dari garis-garis besar Bapak Ibu yang ada di kabupaten para kabak hukumnya, yaitu hak sipil dan politik, yaitu hak atas bantuan hukum. Tentunya yang saya sebutkan tadi bahwa produk hukum daerah yang mengatur mengenai ketersediaan bantuan hukum itu sudah dalam proses. Mudah-mudahan tahun ini dilancarkan dan bisa menjadi produk hukum. Kedua, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tentang bantuan hukum. Dengan adanya produk hukum ini, tentunya anggaran mengikut. Seperti itu. Indikator dari hak atas bantuan hukum itu ada 3. Indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil. Hak atas informasi ada 3 juga indikatornya. Hak turut serta dalam pemerintahan itu kita ketahui ada juga 3 indikatornya, tapi sebentarlah pusat yang menjelaskan secara teknis. Saya rasa demikianlah penyampaian kami dari Biro Hukum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami serahkan kepada Bapak Moderator untuk membuka sesi pertanyaan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Nurilo, bantuan hukum dan HAM terkait dengan kriteria dan penilaian Kabupaten penilaian Kabupaten. Pertanyaan langsung ke Pak Teh. Pak Kanwil. Iya Pak, iya Bapak Ibu ada Pak Kanwil. Iya Pak Kanwil. Sudah. Ya, saya ada jangan dengan kamu. Iya. BPS. Izin Pak Kanwil. Ya, silakan silakan. Mana itu kapalnya? Dari Cianjur mana? Ya, dari Cianjur mana? Tadi ada buka. Oh, tadi saya telepon pagi-pagi. Iya, barang kurang sehat. Itu aja. Ya. Iya enggak? Ya Pak Kanwil, terima kasih. Saya lanjut Pak. Minta maaf Uang dia pergi ikut pansus ya, saya wakili. Untuk narasumber. Maaf Bapak Ibu, tadi ada itulah Pak Kanwil hadir di kegiatan kita. Beliau di sela waktu yang sibuk beliau bergabung di
kegiatan kita. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, untuk narasumber yang kedua dari Ibu Nur Fitriadi, subbagian koordinator kerjasama rencana aksi hak asasi manusia wilayah 2 Bu ya, kalau nggak salah ya. Mohon izin Bu untuk segera bisa memaparkan materi. Setelah itu kami akan masuk ke sesi berikutnya, tanya jawab atau sharing yang teman-teman bapak-bapak ibu-ibu untuk memberikan masukan dan tanggapannya terkait dengan persiapan kita menyambut di kegiatan Kabupaten Kota Peduli HAM. Untuk itu kepada Pak Ibu Nur Fitriadi atau biasa disapa Bu Fitri. Bu Fitri nggak izin Bu? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Fotonya belum muncul Bu ya? Tidak kelihatan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kakanwil. Pagi Bu Fitri. Salam sehat selalu Bapak. Apa Bu Adi? Selamat pagi Bapak Ibu peserta rapat. Persiapan untuk laporan KKP HAM tahun 2022. Izin yang bunyi apa ya? Suaranya dari pusat Ibu Fitri, suaranya dari pusat Bu. Ya. Udah bagus. Ya, bagus. oke Bu, silakan Bu Fitri. Baik, Pak Fahrizal mungkin bisa share materi yang akan saya Ya, sampaikan. silakan Bu. Ya, udah bagus Bang. Silakan Bu. Materinya udah saya kirim ke Bapak tadi kan. Pak Kakanwil mohon izin karena memang undangannya juga mendadak. Jadi Bu Direktur tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan. Baik Ibu Fitri, baik Bu. Beliau mendisposisikannya kepada saya dan kebetulan memang Pak Koordinator juga sedang ada urusan untuk konsultan Ranham. Mohon izin, jadi hari ini saya yang akan memberikan materi terkait dengan persiapan KKP HAM. Di komputer Bu. Di laptop.
Iya Mbak Ibu. Mohon maaf ada tadi kesalahan teknis sedikit ya. Mohon maaf, lanjut Bu. Ini silakan sudah ada slide-nya. Baik Bapak Ibu, Ya. Ini dulu moderator. hari ini akan membahas terkait dengan rapat koordinasi Kabupaten Kota Peduli HAM dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat. Baik, lanjut. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah juga disampaikan oleh narasumber pertama. Nanti mungkin akan lebih detailnya mungkin kita nanti akan ditanya jawab saja mungkin ya, karena kalau terkait dengan teknis terkait itu Juklak juga sudah pernah kita kirimkan ke kabupaten kota, isinya hampir lebih sama seperti itu. Baik, lanjut. Adapun tujuan dari Kabupaten Kota Peduli HAM ini adalah yang pertama adalah memotivasi pemerintah daerah Kabupaten Kota untuk meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan P5 HAM. Lalu yang kedua adalah mengemban sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka P5 HAM. Lalu yang ketiga adalah memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan P5 HAM. Lanjut. Bapak Ibu mungkin ini bisa dilihat, ini grafik dari partisipasi kabupaten kota dalam pelaksanaan kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, yang mana penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM ini sudah ada dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Walaupun di tahun lalu kita tidak melaksanakan KKP HAM ini. Sebentar Pak, saya live dulu yang satunya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Halo Pak, suara saya kedengaran tidak ya Pak? Bapak Ibu, suara saya terdengar? Kedengaran Bu, siap. Siap. Ini grafik dari tahun 2013 sampai tahun 2020, yang mana grafiknya sudah menunjukkan yang berpartisipasi itu cukup signifikan. Yang pertama tuh di tahun 2013 itu baru sekitar 89 partisipan dari kabupaten kota. Lalu ini grafik yang coklat itu menunjukkan peningkatan partisipasi sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lalu ini yang merah itu menunjukkan kabupaten kota yang tidak melaporkan waktu itu. Ini yang kuning itu artinya adalah kabupaten kota yang masih memiliki predikat cukup peduli. Lalu yang hijau itu kabupaten kota yang peduli. Lanjut. Ini perubahan dari KKP HAM dari Permenkumham sebelumnya. Ini ada beberapa perubahan di Permenkumham sebelumnya itu Permenkumham nomor 25 tahun 2013.
itu kita hanya punya 5 kriteria hak dasar dengan 17 indikator. Di sana masih hanya memperhitungkan indikator hasil saja. Lalu dalam pelaksanaannya belum melibatkan akademisi dan LSM di dalam penilaiannya. Lalu peran Kanwil Kemenkumham itu sangat minim. Di Permenkumham kedua itu Permenkumham nomor 34 tahun 2016. Ini kita punya 7 kriteria hak dengan 83 indikator yang sudah memperhitungkan struktur, proses, dan hasil. Lalu dalam penilaiannya ini melibatkan akademisi dan LSM masih sama. Ini sudah melibatkan, kalau yang sebelumnya belum melibatkan. Lalu di sini memperkuat peran strategis Kanwil. Adapun di Permenkumham yang terbaru, Permenkumham nomor 2021, ini kita cukup banyak, Bapak Ibu, ada 10 kriteria hak dasar, 120. Bu Fitri, suaranya Bu. Hilang, Oh, hilang Bu. Ada. Suaranya kecil. Suaranya Bu. Ya, di mute Bu ya. Oke Bu. Mungkin hostnya ya Pak. Terus di Permenkumham yang ketiga, Permenkumham yang terbaru nomor 22 tahun 2021 ini penilaian sudah melibatkan Pimti Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terus akademisi dan LSM. Lalu memperkuat peran strategis Kanwil, melibatkan provinsi sebagai pembina kabupaten kota dalam proses KKP HAM. Capaian pelaporan aksi HAM daerah menjadi salah satu faktor penambahan nilai dalam KKP HAM. Lanjut. Jadi capaian pelaporan aksi HAM ini nanti adalah capaian pelaporan aksi HAM di tahun 2021. Adapun indikator KKP HAM sesuai dengan Permenkumham nomor 22 tahun 2021 adalah ini ada 3 indikator. Yang pertama struktur. Ini sudah ada di sana, di dalamnya tergambar dari adanya produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah, Perbup, Perwal maupun peraturan atau kebijakan daerah lainnya. Adapun untuk yang prosesnya adalah perwujudan dari indikator struktur yaitu upaya lebih teknis terkait pelaksanaan HAM seperti program, kegiatan, aksi, alokasi anggaran, sarana dan prasarana maupun intervensi lainnya. Untuk indikator hasil ini adalah indikator yang menggambarkan dampak dari setiap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang memastikan agar intervensi tersebut benar-benar memberikan pengaruh atau perubahan bagi pemajuan hak asasi manusia di masyarakat. Capaian indikator hasil dapat dilihat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Lanjut. Ini adalah penilaian KKP HAM mengacu pada aspek HAM yang meliputi, ini ada 2. Yang pertama adalah terkait hak sipil dan politik. Hak sipil politik itu juga meliputi hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, serta hak atas kependudukan. Lalu yang kedua adalah hak ekosop, ekonomi sosial budaya. Ini di dalamnya ada hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak atas perumahan yang layak. Lalu yang terakhir ini adalah hak perempuan dan anak. Lanjut. Siapa sasaran dari penilaian kabupaten kota peduli HAM ini adalah seluruh kabupaten kota yang berada dalam wilayah administratif di 34 provinsi di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu penilaian tahun 2022 adalah capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya terhitung dari pelaksanaan Januari sampai dengan
Desember tahun 2021. Ini berbeda nanti dengan aksi HAM. Kalau aksi HAM adalah penilaian di tahun berjalan, kalau KKP ini adalah penilaian di pelaksanaan tahun sebelumnya. Lanjut. Ini timeline penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM. Ini Januari itu pemerintah daerah kabupaten kota sudah dapat mengunduh formulir data penilaian di laman www.ham.go.id dan mengisi formulir tersebut. Lalu di akhir Februari adalah batas waktu penyerahan data penilaian yang sudah diisi oleh pemerintah kabupaten kota kepada Kanwil. Di pertengahan Maret, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaporkan hasil pemeriksaan data pelaporan kepada Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi KKP HAM. Lalu di pertengahan Mei, Dijen HAM melakukan verifikasi atas data dukung pelaporan yang diserahkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut. Awal September ini adalah batas waktu tim penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Adapun di awal Oktober, batas waktu Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Hukum dan HAM. Lalu Desember ini Menteri menetapkan dan memberikan penghargaan kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, dan tanggal 10 Desember yang merupakan Hari HAM Sedunia, sekaligus nanti adalah penyerahan penghargaan sertifikat peduli HAM. Lanjut. Ya, ini kategori penilaiannya Bapak Ibu. Kalau peduli HAM itu adalah jumlah total nilai dari 70 sampai dengan 100. Lalu untuk cukup peduli itu dari 65 sampai dengan 75. Mulai peduli itu dari 50 sampai 65, lalu yang kurang peduli itu di bawah 50. Lanjut. Ini terkait dengan ketentuan penambahan dan pengurangan penilaian. Penambahan ini adalah dikasih dari capaian nilai aksi HAM Kabupaten Kota tahun sebelumnya. Adapun untuk pengurangan ini dapat dilakukan oleh tim penilai apabila Kabupaten Kota tidak melaksanakan tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran HAM. Ini terkait dengan pengurangan dan penambahan ini sepenuhnya adalah kewenangan dari tim penilai Bapak Ibu. Nanti tim penilai itu juga akan turun langsung ke ke lapangan untuk melihat mungkin sampel, maksudnya mungkin di beberapa kabupaten kota akan dilihat apakah data dukung yang dilaporkan oleh kabupaten kota itu apakah memang sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Nanti tim penilai yang akan juga melakukan kunjungan di beberapa kabupaten kota seperti itu. Lanjut. Pencabutan penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM ini ini apabila masyarakat mengajukan keberatan terhadap penetapan penghargaan melalui Direktur Jenderal HAM. Dalam hal keberatan masyarakat terbukti, maka Menteri Hukum dan HAM dapat mencabut penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM dimaksud. Lanjut. Ini petunjuk pelaksanaan KKP HAM dan formulir penilaian KKP HAM dapat di-download pada ini Bapak Ibu, https://ham.go.id unit kerja kerjasama KKP HAM. Lanjut. Demikian paparan dari saya. Ini kontak person dari tim di KDN Ranham Wilayah 2. Di sana ada
Pak Hilda Mulyadin sebagai koordinator kerjasama dalam negeri wilayah 2, ada Bu Firdita itu di wilayah 2A, ada saya sendiri di wilayah 2B, ada Alvernia di wilayah 2C, dan tim kami. Mungkin kalau seandainya ada yang akan koordinasi secara langsung atau via WA, silakan bisa menghubungi kami di nomor tersebut. Saya Pak Hilda dan Syamsu di wilayah 2B. Mungkin bisa ketika akan nanya terkait dengan pelaporan aksi HAM juga bisa di kita. Terima kasih. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu. Apa yang disampaikan tadi Bu Fitri terkait dengan apa-apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Bahwa di tahun 2020 dan di tahun 2022 ini berbeda indikator maupun kriterianya. Untuk di 2020 kemarin itu ada cuma 7 kriteria, 83 indikator. Sedangkan di tahun 2021 ini sesuai dengan Permenkumham 22/2001 itu ada 10 kriteria dan 120 indikator. Nah, untuk hal-hal yang bersifat teknis maupun yang substansi terkait dengan penilaian kita di tahun 2022 ini, Bapak Ibu perlu disampaikan bahwa di bulan 3 itu sesuai jadwal sudah mengirimkan data dukungnya ke kantor wilayah untuk diverifikasi dan tindak lanjuti ke pusat. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu semua bagaimana agar capaian Kabupaten Kota Peduli HAM ini di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu kami harapkan masukan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu kaitan dengan Kabupaten Peduli HAM ini bisa kita diskusikan atau kita sharing bersama pada kesempatan yang baik ini. Dan untuk itu kepada Bapak Ibu dari Pemda Provinsi atau Kabupaten untuk bisa memberikan masukannya ataupun sarannya. Tabe Mamuju. Silakan ya. Silakan Bu Wasita Pak. Bu Ida ya. Siapa namanya? Bu Ida. Dari Mamuju silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sebenarnya kendala-kendala yang kami hadapi terkait dengan memperoleh data dukun dari beberapa OPD. Ini yang surat kami sudah menyurat 1 bulan yang lalu kepada OPD terkait dalam kaitannya dengan data dukung formulir kuesioner Kabupaten Peduli HAM tahun 2022 ini. Kami terkendala yang pertama itu adalah kurang sadarnya OPD terkait dengan kepedulian terhadap formulir kuesioner yang kami berikan. Padahal ini setiap tahun kita lakukan, setiap tahun kita laksanakan, tetapi ada saja saya kendalanya. Kenapa? Karena ya alasannya mereka bahwa ini adalah bukan tupoksi saya, Nah, padahal setiap tahunnya itu kami lakukan yang demikian. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan rakor untuk mengundang semua OPD terkait baik lintas provinsi maupun kabupaten, supaya mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini sudah selalu kita minta, yang selalu akan dilakukan.
setiap tahunnya. Nah, itu. Ya, saya terus terang saya Kabupaten Mamuju selalu berupaya baik secara langsung turun ke lapangan meminta data dukung maupun telepon, tapi ada saja yang apa namanya yang belum sampai saat ini mengumpulkan data dukung. Mereka apa namanya sangat antusias dalam pengisian data dukung Kabupaten Pedulihan, tapi tahun ini agak apa namanya karena mungkin karena tahun sebelumnya kami punya anggaran untuk melakukan rakor, tapi tahun ini kami tidak punya anggaran, dan tahun lalu dan tahun ini kami tidak punya anggaran, sehingga mungkin itu agak membuat mereka sehingga tidak apa namanya kurang antusias lagi dalam mengumpulkan data dukung. Nah, yang selanjutnya ada beberapa kuesioner yang ada di dalam data dukung ini sebenarnya bukan lagi kewenangan kabupaten, bukan kewenangan kabupaten lagi. Contoh misalnya, ya hak atas pekerjaan. Contohnya besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi. Itu sudah dilakukan oleh Disnaker Transprovinsi. Itu diambil alih oleh Disnaker Transprovinsi. Kabupaten itu sudah tidak menganggarkan yang itu karena sudah diambil alih oleh tupoksinya oleh provinsi. Sama dengan besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kewirausahaan itu sudah diambil alih semuanya oleh provinsi, Disnaker Transprovinsi. Itu sehingga kami berpikir memutar balik otak untuk mendapatkan ini data ini, maka kami berupaya untuk mengambil data di koperasi UMKM. Nah, itu apakah benar datanya itu kalau UMKM yang kita masukkan atau bagaimana, Bu? Yaitu kami berputar otak karena apa? Karena ini harus terisi. Jadi kami putar otak bahwa kami harus mengambil datanya ke UMKM, koperasi, UKM dan perindustrian. Apakah benar itu data dari situ? Nah, itu yang apa namanya yang ini. Nah, itu ya itu ya. Jadi sebenarnya Bu, itu yang kendala besar bagi Kabupaten Mamuju itu adalah kurang perhatiannya. Ya, kurang perhatiannya pada yang terkait untuk mengumpulkan data dukung. Padahal surat kami itu sudah 1 bulan yang lalu. Ya, ini sudah masuk ke 2 bulannya. Kalau memangnya bagaimana caranya? Kami sudah berupaya dengan sekuat tenaga, baik langsung kedatangi, langsung telepon, begitulah. Tapi insya Allah kami berupaya bagaimanapun juga Mamuju harus bertahan mendapatkan penghargaan seperti 2 tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain, yang silakan. Ada beberapa urusan di pemerintah kabupaten. Setelah ada 2 sudah tidak di penanya atau Biro hukum. Saran. Biro hukum. Ya, silakan Bu ya. Pak Rizal. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, ada beberapa pertanyaan. Ini menyangkut kepastian tanggal pengumpulan data dari kabupaten. Untuk sebelumnya kami dari Biro Hukum untuk memverifikasi kelengkapan data dari kabupaten. Yang kedua, untuk produk hukum masing-masing hak, apakah diambil 10 tahun ke belakang atau 1 tahun ke belakangnya, atau anggaplah ini 2001. Apakah kita hanya mengambil produk hukum yang 2020 atau bagaimana? Terus yang ketiga, untuk hak atas pekerjaan. Saya lihat di indikatornya ini untuk penyandang disabilitas di Permen-Kumham 22 tahun 2021 ini tidak dimasukkan, Pak ya. Untuk Ibu Fitriah. Ini pertanyaan untuk Ibu Fitriah.
Sedangkan di aksi HAM itu untuk jumlah pekerja disabilitas dimasukkan dalam aksi HAM. Mohon penjelasan dari Ibu Fitriah. Terima kasih. Dari Biro Hukum ini mungkin untuk itu Biro Hukum mungkin pertanyaannya ini untuk ke Ibu Fitriah semua, yaitu kepastian tanggal data yang pengumpulan data, kepastiannya ini Bu, jadwalnya. Kemudian yang kedua, produk hukum masing-masing hak itu apakah diambil tahun 2020 atau bagaimana? Kemudian terkait dengan hak atas pekerjaan, mungkin itu penjawaban atau pertanyaan dari dan saran dari kedua peserta. Terima kasih Bapak. Silakan untuk Milu yang akan mau disampaikan. Makasih Bapak Moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari bagian hukum Kabupaten Mamuju. Yang mana pertama pertanyaannya itu kurang sadarnya OPD terkait sehingga data dukung yang dia lakukan itu lemah. Kalau kami sarankan dari pihak provinsi, sebaiknya Ibu lakukan tim percepatan dengan waktu yang sempit ini dan laporkan kepada sekretaris kabupaten supaya ada perhatian oleh OPD tersebut. Itu pertama. Kedua, kalau Ibu mau rakor supaya mengingatkan kembali pimpinan OPD, itu sekaligus dilaporkan sama Pak Sekretaris Kabupaten bahwa keterbatasan anggaran bagian hukum Kabupaten Mamuju sehingga Pak Sekretaris daerah Kabupaten bisa mengambil alih selaku pemerintah di Kabupaten khususnya Mamuju ini. Ketiga, hak atas pekerjaan. Kalau di aturan kewirausahaan aturan itu sudah masuk di tingkat provinsi tenaga kerja, ya sebaiknya Ibu tidak usah jawab itu, dikosongkan saja karena sudah ranahnya provinsi. Berarti dalam hal ini Biro Hukum yang akan mengisi selaku fasilitator yang akan menyampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya cukup jelas ya dari apa yang dijawab disampaikan tadi Ibu Sabah. Selanjutnya mungkin dari Ibu Fitriah ada yang mau disampaikan Bu, ditambahkan terkait pertanyaan tadi dari peserta yaitu kepastian tanggal data dukung penginputannya bagaimana Bu? Beliau butuh kepastian. Kemudian produk hukum masing-masing hak apakah yang digunakan itu tahun 2020, 2021 atau bagaimana? Mungkin itu aja Bu, dan terkait dengan hak atas pekerjaan mungkin bisa disampaikan. Silakan Bu Fitriah. Ya. Baik, Assalamualaikum. Saya langsung ya Pak. Tadi berapa pertanyaan terkait dengan batas waktu pengumpulan data. Itu sebenarnya kita udah ada notifikasi terbaru itu kemarin sudah saya kirim. Mungkin Pak Safrizal juga udah dikirimkan masing-masing kabupaten kota. Tapi memang saya sih memang berharapnya di Februari itu di akhir Februari udah selesai. Asumsinya adalah agar di Maret kan kemarin itu ada perpanjangan sampai Maret tanggal 15 kalau tidak salah seperti itu. Itu
saya berharapnya tanggal 15 Maret itu bukan baru pertama kali mengirimkan, tapi itu adalah proses dari perbaikan data gitu. Misal ada kabupaten kota yang memang datanya itu belum cukup, misal. Karena kan ini nanti jadi kewenangannya si operator. Operator mungkin juga sudah pernah terlibat dalam penyusunan BIMTEK operator waktu itu di Jakarta, kalau tidak salah 3 hari ya Bapak. Nanti kan di aplikasi terbaru itu yang punya kewenangan dalam mengklik data adalah si operator. Jadi kalau seandainya memang ada data dukung yang kurang, saya berharapnya tanggal 15 Maret itu sudah selesai. Tapi sudah dikumpulkan jauh-jauh hari ke Kanwil sebelum Februari gitu. Tapi 15 Maret itu adalah akhir dari data dukung yang dikirimkan, ada perbaikan data. Begitu Bapak Ibu. Lalu tadi terkait dengan apa lagi Pak? Saya lupa Pak. Masing-masing hak yang diambil itu apakah tahun 2020? Oh iya. Bagaimana? Karena ini adalah KKP HAM. KKP HAM itu adalah tadi yang seperti saya dijelaskan di slide di paparan saya, itu adalah kegiatan di tahun sebelumnya. Jadi kegiatan yang harus dilaporkan adalah kegiatan di tahun 2021. Bukan di tahun 2020, karena tahun 2020 sudah selesai. Dan kita tidak melaksanakan itu kan. Lalu apa lagi Pak? Oh tadi terkait dengan hak atas pekerjaan ini Bu, bagaimana ini mensinkronkan, karena di beberapa hak atas pekerjaan sudah diambil alih oleh provinsi. Karena di KKP yang terbaru ini kita melibatkan peran provinsi ya, kalau tidak salah tadi saya juga sudah dijelaskan di slide. Mungkin bisa juga tadi seperti yang Ibu narasumber sampaikan, agar nanti kayak tetap dilakukan oleh provinsi sebagai yang akan mengisi gitu ya Bu ya tadi ya. Nggak apa-apa, tapi kalaupun memang bisa diminta kan juga tadi tidak masalah juga seperti itu. Lalu apalagi tadi Pak? Saya lupa. Kayaknya banyak deh. Oh tadi dari Ibu yang Mamuju kalau tidak salah, yang bertanya terkait dengan kenapa dalam hal hak atas pekerjaan disabilitas itu tidak masuk kalau nggak salah ya, gitu ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Ya, ini kan kalau seandainya KKP itu kan tidak berbasis seperti aksi HAM. Kalau aksi HAM itu kan mereka tuh per 5 tahunan. Jadi kenapa disabilitas dimasukin, karena memang kalau di aksi HAM itu dia lebih fleksibel dan dia akan selalu dilihat perkembangannya nih. Jadi misal kalau itu akan selalu berubah gitu kalau aksi HAM. Kalau KKP HAM kan tidak. KKP HAM itu akan berubah ketika permennya berubah gitu kan. Kalau seandainya aksi HAM itu karena memang dia sesuai dengan perpres, dia masa berlakunya sampai berapa tahun, maka itu untuk melihat nih si disabilitas ini sudah terakomodir apa belum ya dengan ini aksi HAM. Jadi akan kelihatan. Makanya ke depan itu kalau seandainya memang aksi HAM si disabilitas sudah terpenuhi, kalau aksi HAM itu akan berubah nih nanti setiap itunya aksinya atau nanti 4 sasaran kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya teman-teman yang lain, Bapak Ibu semua hadirin yang peserta, mungkin ada masukan dan tanggapannya Bu. Dari Mamasa bagaimana? Dari Pasangkayu, Polman, Majene. Tanya lagi Bu. Ya. Bu Fitria. Ini Bu di KKP yang di Permenkumham nomor 34 tahun 2016 kalau tidak salah ya, untuk indikator produk hukum itu kan kemarin kan ada nilai-nilainya Bu. Di sini kan cuma hanya ada targetnya hanya ada kata ada atau tidak.
kira-kira apa namanya dalam menentukan nilainya itu enggak, kalau apa kalau apa namanya kalau bentuknya begini berarti kami enggak tahu kan, kayak kemarin tuh kalau produk hukum itu kalau enggak salah kalau terpenuhi itu ada dapat 5 kalau enggak salah ya, 5 nilainya. Kalau ini sudah tidak ada, Bu. Mohon penjelasannya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya kan produk hukum yang berlaku untuk di KKP HAM itu adalah produk hukum minimal 5 sampai 10 tahun masih berlaku gitu, Bu. Kalau memang ada silakan ditulis ada. Kalau tidak ada ditulis tidak ada, tapi mungkin kalau seandainya Ibu sudah apa namanya dalam artian sudah menggagas ya apa tuh masuk Propemperda gitu ya. Kan itu ada catatan ya, Bu ya. Tidak ada itu kalau nggak salah tuh ada catatan. Kalau seandainya memang tidak ada, dikasih ini catatannya, tidak adanya tuh benar-benar belum melakukan apa namanya pembahasan sama sekali, atau sudah ada pembahasan tapi memang belum selesai seperti itu. Kalau seandainya memang apa namanya sedang ada pembahasan, bisa tulis di situ sebagai data dukung untuk apa namanya agar juga dapat nilai. Kalaupun memang tidak ada, tetap akan dapat nilai, Bu, karena memang itu adalah apa namanya kuesionernya kan ada dan tidak ada, tetap akan dapat nilai. Cuma mungkin nilainya akan tidak sebesar ketika ada produk. Iya. Ini kan makanya tadi ada suaranya nggak, Bu? Ya, ada. Ya, makanya saya tanya kan kemarin yang Permukiman HAM 3 nomor 34 itu kan di situ kan tertulis ada nilai juga, Bu. Jadi dengan hanya kata ada saja, apakah istilahnya kan kayak kemarin itu kan kayak hak atas atas kehidupannya berkelanjutan ada sekitar yang akan nilai 30, nilai 20 atau nilai 5 umpama. Itu yang saya mau tanyakan, Bu. Apakah dengan hanya tulis saja kata ada, nilainya ada tidak begitu, Bu? Iya, itu aja, Bu, ada, saya Bu. tanyakan ya. Nilainya tetap ada, Bu, karena sebenarnya kan kalau KKP itu nilainya berbasis aplikasi, Bu. Jadi apa namanya, ketika Ibu nanti klik ada, otomatis aplikasi akan langsung menilai. Beda dengan aksi HAM. Kalau aksi HAM itu kita menilai adalah kita yang menilai. Kalau yang KKP HAM itu aplikasinya nanti yang menilai. Kalau seandainya klik ada, maka otomatis nilainya muncul. Kenapa di Permenkumham baru itu tidak dimunculkan lagi nilai? Karena saya khawatir kabupaten kota, daerah kabupaten kota itu mereka berpikir nilainya tuh udah bener nih, Bu. Mereka apa namanya ya, bikin nilai sendiri gitu loh. Dengan asumsi terus dia menganggap bahwa oh saya nih dapat kabupaten kota peduli HAM nih. Tapi kan ada tim penilai lagi yang akan menilai apakah itu memang layak untuk didapat predikat kabupaten kota peduli HAM atau tidak gitu. Kewenangan tetap ada di tim penilai. Makanya terkait dengan nilai apa aja tuh memang kita tidak masukkan lagi di Permenkumham yang terbaru. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Ya. Kita sapa dulu teman kita dari Indonesia bagian atas ini. Pak Yori. Bagaimana, Pak? Tidak ada masukannya, Pak? Dari Polewali, Majene, Pasangkayu. Pengacara ya Majene. Bagian hukum. Masih bisa nggak bertanya? Tapi Pak Farisal masih bisa nggak bertanya, Dik? Ya, nggak usah panjang-panjang, Bu, karena nanti kecapean kalau terlalu panjang, Bu, ya. Singkat dan jelas. Iya, bisa nggak bertanya sedikit, Pak? Karena kebetulan ada orang DLHK di sini, Pak. Ya, silakan. Ini masalah volume sampah. Ya. Ini Pak, di sini kan ada hak ditanyakan hak atas lingkungan. Ya, lingkungan yang baik dan sehat di sini yang di poin nomor 7 itu ada dikatakan persentase penanganan sampah. Sampah. Ya, penanganan sampah, persentase penanganan sampah. Ya, di sini dikatakan bahwa ada pertanyaannya 2 yaitu jumlah volume sampah yang ditangani dengan jumlah produksi sampah.
apakah ini se-Kabupaten Mamuju atau volume sampah perkotaan saja? Karena untuk Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju hanya menangani sampah untuk perkotaan, yaitu Kecamatan Mamuju dengan Kecamatan Simboro. Jadi ini persentase penanganan sampah ini kebetulan ada di LHK ini di sini, Bu. Dia bertanyakan di sini, dia pusing menjawab ini, apakah jumlah volume sampah yang ditangani ini hanya perkotaan atau ke Kabupaten Mamuju. Nah, begitu pula dengan jumlah produksi sampahnya, karena DHK Kabupaten Mamuju hanya menangani sampah perkotaan, yaitu Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro. Terima kasih. Ya, menarik Bu, ini pertanyaan dari Anu. Ini kan Mamuju Bu kota, tapi di kecamatan di luar kota Mamuju itu tidak ada sampahnya. Tidak ada penanganan sampah tempat TPA-nya, tidak ada Bu. Jadi bagaimana ini untuk penanganan sampah ini, apakah cuma di seluruh Kabupaten Mamuju atau dalam kota saja? Mungkin Ibu Fitria bisa. Ya Bu, silakan Bu. Halo. Halo. Cek. Ya. Mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Firda dari Mamuju ini terkait dengan penanganan sampah, Bu. Nah, ini bagaimana, karena di Mamuju ini sampah itu cuma di dalam kota saja, di luar kota Mamuju itu tidak ada, Bu. Apakah keseluruhan Kabupaten Mamuju atau khusus dalam kota saja? Baik Pak. Ya, Bu. Jadi di Mamuju itu ada berapa? Ada 2. Yang sampahnya? Ya. Pak, mohon izin. Saya kebetulan ini rapatnya tuh di rumah, jadi banget nih. Jadi apa namanya tadi tuh terkait dengan sampah ya, persentasenya. Kalau saya lihat di sini. Setuju Bu, hak atas lingkungan yang baik. Sehat serta hak permainan layak. Di indikator nomor 7 Bu, persentase sampah, persentase penanganan sampah. Kemudian formulasinya jumlah volume sampah tertangani dan jumlah produksi sampah dikali 100. Nah, itu bagaimana tuh anunya Bu? Yang diambil anunya datanya itu sampelnya itu apa di Mamuju saja dalam kota atau keseluruhan kabupaten Bu? Atau kecamatan Mamuju saja? Atau di seluruhan kabupaten kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Gini, kalau seandainya memang di Mamuju ada, di Kabupaten Mamuju aja. Jadi kan per kabupaten ini kan penilaian terkait dengan kabupaten kota peduli HAM. Artinya di setiap kabupaten harus ada. Kalau memang di Mamuju ada, berarti persentase dari sampah yang volume sampah yang tertangani dan jumlah produksi sampah yang ada di OPD terkait di Mamuju. Kalau seandainya memang ada, tapi misal Mamuju bekerja sama dengan kalau ada bentuk kerjasama lain bisa juga. Tapi kalau seandainya memang di Mamuju adanya seperti itu, maka Mamuju yang melaporkan itu yang tadi. Data, sampah yang ada di sana sebagai persentasenya. Jadi sampahnya di Mamuju saja Bu ya, di kabupaten, di kota aja ya. Atau yang kan di sini ada jumlah sampah yang tertangani. Berarti kalau di kabupaten bicara Kabupaten Mamuju ini lebih banyak sampah yang tertangani Bu, karena wilayah Kabupaten Mamuju ini kan ada berapa kecamatan yang hak sedangkan menurut Ibu Firda tadi hanya 2 kecamatan ini yang menangani sampah. Menurut tadi dari bagian hukum Mamuju itu Bu.
Ya mungkin ada solusinya Bu ini Bang, atau bagaimana untuk menyamakan persepsi aja ini Bu. Bagaimana nanti ada jawaban yang bisa disampaikan setelah acara ini kalau yang Ibu belum. Pak, kalau seandainya memang baru ada 2, berarti kan yang dilaporkan harus ada 2 doang kan. Artinya tuh karena di yang lain belum ada, tapi kita kan mendorong agar nanti tuh di apa namanya tuh kabupaten di Mamuju itu, kecamatan dan sebagainya tuh tetap ada. Jadi kita membantu dorong agar mereka nanti ke depan ada gitu loh Pak. Ya. Katanya itu Bu di rumah. Ya. Tidak baik. Mungkin begitulah penjelasan dari Ibu. Diusahakan ada kan gitu Pak. Apa dia kan ini kan kalau seandainya apa dari permen ini kan dari ada menjadi ada kan. Kalau seandainya ada ya maka nanti ke depan itu menjadi persentase dari semuanya gitu Kabupaten Mamuju itu. Kalau itu pasti ada kecamatan, kecamatannya pasti banyak kan, nggak mungkin cuma satu atau 2 doang yang seperti Ibu tadi katakan. Kalau seandainya memang baru ada 2, artinya itu kan yang harus dilaporkan terlebih dahulu karena memang baru ada itu kan. Kalau seandainya ke depan ternyata nambah, seperti itu. Bagaimana Bu? Bedah Mamuju? Kepedulinya atau tinggi. Ya. Halo. Ya, bagaimana Mamuju? Tadi udah disampaikan. Sampah. Ya untuk Bapak Ibu peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan atau masukan, silakan kami persilakan. Teman-teman ini yang Pak Mitra, Pak Bu Fitri, Pak Ismail, ada masukannya atau saran-sarannya? Kapan kita itu bentar tadi? Main kata itu bentar. Ya. Kalau tidak ada tutup. Jadi Bu, kalau memang sudah tidak ada, nanti kan kami akan kontak Ibu, Bapak Ibu. Kami ada nomor HP-nya. Silakan berkoordinasi dengan kami di kantor wilayah atau mau langsung ke pusat berkomunikasi silakan nanti kami kirimkan nomor HP-nya atau mau langsung ke kantor wilayah untuk berkomunikasi silakan Bapak Ibu. Yang jelas sesuai dengan kepastian tanggal data pengumpulan data dan penginputan itu di bulan 3 sudah ada dikirim ke kantor wilayah untuk segera dinilai dan dikumpulkan di kantor wilayah untuk segera dikirim ke pusat. Itu kan untuk jadwal-jadwalnya kami akan menyurat ke masing-masing bupati atau dalam ini kepala daerah terkait dengan agenda-agenda aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM. Terkait notifikasi kami akan sampaikan semua. Nah ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama karena bagaimanapun juga kabupaten dan kota adalah merupakan ujung tombak dari maju tidaknya sebuah daerah negara kita. Karena bagaimanapun untuk mempersatukan itu kita harus melakukan banyak komunikasi dan koordinasi. Semoga apa yang kita harapkan bersama Kabupaten Sumbar di tahun 2020 ini bisa meraih 6 kabupaten atau keseluruhan kabupaten mendapat penghargaan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta hadirin yang berbahagia, intinya kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini karena bisa kita bersama-sama menyamakan persepsi kita dan visi kita dalam pembangunan khususnya pembangunan HAM di Sulawesi Barat. Pak izin Pak. Ya. Pak izin. Pak B, mungkin dari Kasubag Bantuan Hukum Pondok kan ingin bertanya Pak, minta kesempatannya. Silakan Pak. Silakan Bu.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya selaku Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Polma mau bertanya terkait pengesahan laporan Kabupaten Perliham. Apakah masih harus ada pengesahan dari Sekda Kabupaten atau pakai Sekda Provinsi saja? Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, saya mencoba pertanyaan dari Kabupaten Polman ya, bagian hukum. Kedua masih ada, Bu. Masih ada satu. Yang kedua, silakan Pak. Terkait juga masalah data dukung. Apakah data dukung harus ada pengesahan dari OPD terkait per lembarnya atau cuma kuesionernya pakai pengesahan dari kepala OPD? Tidak gitu kalau OPD. Sekda Kabupaten dan Sekda Provinsi. Laporan apa? Yang berbentuk Baik Pak, sebagai izin Pak Moderator, pertanyaan dari Bantuan Kabah Hukum Polman yaitu pengesahan apa perlu ada. Itu sangat jelas Pak di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu tetap ada Pak. Di kabupaten itu pengesahan dari sekretaris daerah Pak. Sekretaris daerah. Kalau pengesahan dari OPD, saya rasa pengantar saja untuk Pak Sekda saja Pak. Sekda di kabupaten. Sesuai perintah Pak. Tapi kalau provinsi, Bu, Sekda Provinsi tidak perlu ada pengesahan dari Sekda Provinsi lagi. Sekda Provinsi. Oh, ya. Sekda Provinsi. Kalau data dukung, Bu, perlu hanya kuesioner saja yang pakai tanda tangan kepala OPD. Ya, tanda tangan OPD, tapi disahkan oleh Sekda Kabupaten. Sesuai perintah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021, Pak. Apa ini? Baik, cukup, Bu. Terima kasih, Pak. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Tetap ya harus ada pengesahan. Ya. Jadi tetap ada pengesahan dari Sekda. Kalau mungkin ada kepala dinasnya tidak ada, itu bisa atas nama kepala dinas. Pengantar. Mungkin jelas Pak ya, Pak. Benar. Kalau data dukungnya Pak, itu kan ada data dukung per item. Itu per item data dukung harus ada pengesahan dari kepala OPD atau tidak usah? Harus ada Pak. Semuanya data dukung juga termasuk. Atau cuma kuesionernya saja yang dikasih pengesahan OPD? Data dukungnya juga. Misalnya data dukungnya Pak sampai 100 lembar, masa kepala OPD tanda tangan sampai 100 lembar? Belakangnya saja yang terakhir. Oh, yang terakhir saja ya begitu Pak. Dan harus jelas juga yang sampai per item per lembar harus tanda tangan. Yang terakhir saja. Tidak, jangan sampai Pak per lembar. Tidak. Oh iya. Namanya juga terlalu banyak yang 100 lembar itu pengesahan itu kan membuang waktu Pak. Iya, makanya saya minta perjelas, saya hanya minta perjelas saja maksudnya. Kalau begitu kan kami sudah dari kabupaten juga tahu bahwa cuma lembar terakhirnya. Oke ya. Iya. Silakan Bu, Pak, teman-teman yang lain. Apa ya tadi misalkan kita atau mengatakan tidak ada. Nanti formulernya akan kami sampaikan. Coba dulu. Oke. Ya, bagaimana yang teman bapak-bapak ibu yang lain ya? Dari Mamuju Utara atau Pasangkayu? Pak Kabak, Pak dari Mate, Majene. Mungkin nanti bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf ya untuk setelah acara ini mungkin sebaiknya kita akan aktif di WA Pak. Jadi bapak ibu ini semua
Tolong aktiflah di WA, kita diskusi dan sharing di situ Pak, karena disitulah sumber informasi yang banyak. Di grup itu kita buat untuk saling sharing dan bertukar informasi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu untuk lebih aktif kita berkomunikasi melalui telepon walaupun WA. Mungkin itu saja Bu ya, Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan maupun saran dan tanggapan, kita akhiri saja karena percuma juga orang bilang kalau tidak ada lagi bertanya berarti semua sudah mengerti. Oh ya, izin Pak. Mohon maaf sedikit. Habis Pak? Ya silakan. Iya, terkait dengan form. Terkait dengan form pengisiannya untuk produk hukum daerah, ya misalkan misalkan kita mengisi itu produk hukumnya tidak ada, bagaimana data dukungnya Pak? Karena ini kan biasa misalnya baru dalam perencanaan atau apa untuk produk daerahnya. Jadi misalkan kita mengisinya itu tidak ada. Data dukungnya di sini itu apa yang bisa kita masukkan dalam laporan, Pak? Ya, misalkan itu produk hukum daerah yang mengatur mengenai menjamin ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Nah, misalkan di situ kami mengisinya tidak ada. Terus data dukung apa yang harus kami berikan untuk laporan Kabupaten Podiliham ini, Pak? Ibu? Iya. Dengar suara saya, Bu? Iya, dengar. Perdanya sedang dibahas? Misal tadi maaf. Perdanya sedang dibahas kah? Kalau untuk belum, Bu. Belum ada sama sekali, tapi iya, belum ada sama sekali. Tapi udah masuk program perda. Belum disetujui Bu juga, kemarin masuk. Baru nota pengajuan yang kita masukkan untuk perdanya. Oh iya, ini kalau seandainya memang tidak ada, contek iya. tidak ada. Kalau seandainya ada nota apa tadi pengajuan? Iya. Nggak apa-apa, itu masih itu juga bisa jadi data dukung. Kalau iya. tidak ada, artinya kabupaten ini sedang akan apa namanya kasus terkait dengan tidak ada nggak apa-apa. Yang penting tetap harus ada melampirkan data dukung yang memang akan mengacu pada sana gitu loh. Iya, bagaimana dengan penilaiannya Ibu? Apakah memang dia kurang atau bagaimana ini? Ya kalau masalah kurang udah pasti ya, karena memang kita mendorong untuk adanya daerah kan. Ini tadi saya udah dikatakan di awal bahwa kalau penilaian itu berdasarkan sistem. Jadi saya akan tahu nanti berapa itu ketika kita melakukan verifikasi. Dan ketika Kanwil, operator Kanwil sudah memberikan data dukung aplikasi, nanti akan ketahuan itu nilainya berapa. Karena kalau sekarang belum nilainya berdasarkan aplikasi. Aplikasi sistem yang menilai kalau seandainya KKP. Lalu tadi ini mungkin ditambahkan tadi Bu terkait pengesahan itu Bu. Pertanyaan yang tadi itu. Iya. Oke. Pak Safrizal tadi kan tadi tuh ada beberapa indikator OPD-nya tuh banyak, bukan cuma satu OPD gitu ya. Itu tuh bisa juga kalau seandainya memang apa namanya teman-teman kita satu suara, ternyata bisa kalau seandainya data dukung itu nanti disahkan langsung oleh Setda. Jadi nanti Setda yang mengesahkan data dukung semuanya. Apa namanya kan itu minta misal hak atas pendidikan itu kan ada berapa indikator, banyak indikatornya. Itu bisa dijadiin satu dan nanti Setda yang mengesahkan itu. Baru ketika sudah disahkan sama Setda baru lapor ke
Kanwil Kumham seperti itu. Baik, makasih Bu. Halo, Assalamualaikum. Izin ini. Jadi begini Bu ya. Sudah disampaikan tadi pertanyaannya dan lalu dijawab. Saya minta kalau Bapak mau bertanya, Ibu-ibu kembali mau bertanya memberikan tanggapan, tolong disampaikan dengan singkat saja, Bu. Ya. Oke, mungkin kalau sudah jelas ya kita. Ini. Halo. Majene, Pak. Ya, Majene, ya. Silakan Majene. Sekedar penyampaian untuk di Kabupaten Majene, kami sudah dalam tahap perampungan. Ada beberapa OPD yang masih kurang datanya. Jadi untuk saat ini baru 50%. Jadi kedepannya dalam waktu dekat ini akan diadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, makasih Majene, makasih Bu sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan segera selesai dan datanya segera kami tunggu Pak Majene. Apa kendalanya Majene Pak di lapangan? Sama dengan kabupaten lain, perampungan data dari OPD yang kurang ada respon dari OPD-nya. Oh ya, begitu ya. Ya. Silakan Bu Fitri. Pak Safrizal izin, mungkin kalau bisa memang mungkin harusnya ketika rapat kayak gini tuh melibatkan OPD kali ya. Ini OPD-nya diundang nggak sih Pak? Halo, Pak. Nggak ada suaranya Pak. Pak Safrizal di mute, nggak ada suaranya. Ibu, jadi untuk peserta ini yang kami undang itu cuma 20 orang Bu. Karena di IPA itu peserta cuma 20 orang. Jadi itu yang kami undang. Kalau kami mengundang OPD, ya itu kan tidak muat Bu. Tidak ditertera dalam RKKN maupun di IPA itu tidak ada Bu, untuk peserta dari luar. Yang undang itu cuma bagian hukum, biro hukum. Ya mungkin ini masukan Bu, nanti masukan untuk kita bagaimana untuk melibatkan OPD terkait. Makasih Bu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu izin, kalau memang sudah tidak ada kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu. Semoga apa yang kita harapkan bersama bahwa kegiatan ini di tahun 2002 ini berjalan dengan sukses, aman dan lancar, dan semua kegiatan kita ini selalu bernilai ibadah, menjadi amal pahala untuk kita semua, karena bagaimanapun kita sebagai negara di masyarakat menjadi tugas kita untuk melayani dan memberikan terbaik buat masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi di tahun 2022 ini kita bangsa Indonesia masih terus dihadang dan diteror oleh badai pandemi corona. Semoga hal ini bisa turun dan jangan lagi di Kabupaten Pedulihan ini sama di tahun lalu ditiadakan. Kita berharap di tahun 2022 ini penilaian Kabupaten Kota Pedulihan tetap berlanjut dan kita semua bisa kembali bertemu di Jakarta dalam acara kabupaten atau di tempat lain dalam acara penganugerahan Kabupaten Kota Pedulihan. Itu saja Bu dari kami. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan ada atas sikap yang kurang berkenan juga. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang aktif dan khususnya kepada narasumber Bu Fitria dan Ibu Milu.
dari Biro Hukum. Dan untuk itu Pak, izin kami akan meminta nomor HP Ibu yang aktif tadi yang bergabung kemarin, izin minta nomor HP dan kami akan mengirim paket data kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Dengan ucapan terima kasih, acara rapat persiapan pada hari ini saya akan selesai. Terima kasih. Pak, sebentar Pak, boleh Pak? Iya. Bu Dirjen, itu dari Dirjen. Oh iya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ya. Bapak Ibu peserta rapat, mungkin kalau seandainya memang ada pertanyaan lebih lanjut yang belum bisa diakomodir di sini, bisa WA saya, telepon saya, nomor HP-nya tadi udah di situ ada semua. Kebetulan saya sedang WFH, jadi memang terganggu sama bocah-bocah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, silakan bisa japri saya. Saya insya Allah akan siap membantu untuk Bapak Ibu melaksanakan KKP HAM dan aksi HAM tahun 2022. Mungkin begitu Pak Safrizal dan narasumber. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi.